Indonesia sebagai negara tropis memiliki kekayaan alam berupa kelapa yang melimpah. Namun sayangnya bagian serabutnya masih belum dimanfaatkan secara optimal dan seringkali hanya menjadi limbah. Di Kabupaten Purbalingga saja produksi kelapa mencapai lebih dari 70.000 ton per tahun. Dari jumlah tersebut, potensi sabut kelapa sebagai bahan koko fiber belum tergarap secara maksimal. Padahal koko fiber dapat dijadikan bahan baku, sikat media tanam, bahkan jok kendaraan. Kami mengusung model circular manufacturing yang mengelola sabut kelapa menjadi produk yang ramah lingkungan. Pendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDG sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Perencanaan bisnis Koklin tidak hanya berfokus pada aspek profitabilitas saja. Model bisnis ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan dan juga sosial melalui inovasi berbasis limbah sabut kelapa. Secara khusus, Koklin memiliki kontribusi yang signifikan terhadap dua tujuan utama SDGs, yaitu Koklin berkontribusi nyata terhadap SDG 12, Responsible Consumption and Production, dengan menerapkan model circular manufacturing yang mengelola limbah sabut kelapa menjadi produk bernilai seperti sikat pembersih dan juga media tanam. Dalam kaitannya dengan SDG 13, Climate Action, Koklin mendukung penanganan perubahan iklim dengan menggantikan bahan sintetis dengan koko fiber. Pemanfaatan limbah pertanian organik melalui produk seperti kokopit yang berfungsi menjaga kelembaban tanah dan meningkatkan penyerapan karbon. Kampanye digital dan kolaborasi dengan komunitas hijau menjadi langkah strategis Koklin dalam membangun kesadaran iklim secara lebih luas. Melalui analisis pastel, kami menilai bahwa secara politik pemerintah Indonesia mendorong hilirisasi produk perkebunan termasuk kelapa melalui peta jalan hilirisasi kelapa tahun 2025-tahun 2045. Dokumen ini menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Secara ekonomi, permintaan global terhadap produk ramah lingkungan naik signifikan melalui laporan United Nations Conference Trade and Development. Pertumbuhan pasar produk biofiber seperti koko fiber mencapai 8% per tahun yang menandakan potensi besar untuk ekspor produk Koklin. Secara sosial, Purbalingga memiliki potensi besar dengan luas lahan kelapa mencapai 16.000 hektar. Namun rendahnya kesadaran masyarakat tentang nilai tambah limbah sabut kelapa masih menjadi tantangan. Karena itu, Koklin akan menjalankan program edukasi kepada petani dan juga komunitas lokal agar tercipta kesadaran kolektif tentang ekonomi sirkular. Secara teknologi menjadi penggerak utama efisiensi produk. Mesin decorticating, drying, pressing, dan mesin pendukung lainnya menunjang proses yang berkelanjutan. Namun, keterbatasan akses UMKM terhadap teknologi modern menjadi tantangan yang kami jawab melalui kerjasama dengan universitas dan juga lembaga pendamping usaha. Dari aspek lingkungan, Koklin mendukung SDGs poin 12 dan juga 13 melalui praktek sirkular manufacturing. Melalui hukum, kami memanfaatkan kemudahan regulasi dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk proses perizinan dan juga penguatan HKI. Pendaftaran merek, desain industri, dan sertifikasi akan kami lakukan sejak awal. Dengan analisis pastel ini, kami yakin Koklin mampu menavigasi dinamika eksternal dengan strategi adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan industri hijau yang berdaya saing. Konsep Koklin bukan hanya berbisnis, tetapi membangun ekosistem inovasi yang inklusif, berkelanjutan, berdampak lingkungan tinggi. Dalam merancang strategi bisnis, kami menggunakan pendekatan bisnis model canvas dan value proposition canvas. Produk utama Koklin adalah sikat pembersih ramah lingkungan dan media tanam kokopit. Produk tersebut ditunjukkan untuk segmen rumah tangga, industri perhotelan, serta petani hortikultura. Dari segi pemasaran, kami menerapkan strategi green branding dengan slogan dari limbah menjadi berkah. Kemasan menggunakan desain ramah lingkungan. Kami juga menggunakan strategi diferensiasi dengan keunggulan 100% bahan organik. Produk telah tersertifikasi ISO 9001 dan sertifikat eco-label, serta melibatkan komunitas pengrajin lokal dalam produksi. Untuk memastikan produk Koklin dapat diterima dengan baik di pasar secara efektif, kami menyusun strategi pemasaran yang terintegrasi melalui bauran pemasaran 4P. Dari sisi produk, Koklin menghadirkan koko fiber berkualitas tinggi sebagai bahan utama dalam
dalam produk pembersih dan media tanam. Produk ini tidak hanya fungsional tetapi juga ramah lingkungan, tahan lama dan mampu menggantikan bahan sintetis yang merusak alam. Untuk harga, kami menggunakan pendekatan value-based pricing, artinya harga ditentukan berdasarkan nilai manfaat sosial dan lingkungan yang diberikan kepada konsumen tanpa mengorbankan kualitas. Dari sisi distribusi, Coklin hadir secara online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Sementara offline, kami hadir dalam Expo Industri, pameran pertanian, serta kerjasama dengan koperasi lokal. Untuk promosi, kami fokus pada pendekatan digital yang relevan dengan gaya hidup generasi muda. Kami aktif menggunakan media sosial TikTok seperti TikTok dan Instagram, serta berkolaborasi dengan influencer yang berfokus pada isu lingkungan. Dengan strategi ini, Coklin tidak hanya mampu bersaing dari sisi harga, tetapi juga sisi nilai dengan mengedepankan berkelanjutan, keaslian, dampak positif bagi masyarakat serta lingkungan. Pada bagian analisis keuangan, Coklin menunjukkan kelayakan bisnis yang baik. Dengan total investasi awal sebesar 530 juta, bisnis ini mampu menghasilkan laba sebesar 102 juta dalam tahun pertama. Hal ini mencerminkan efisiensi struktur biaya serta ketepatan strategi operasional dan pemasaran yang dijalankan. Dengan return on investment sebesar 19,25%, nilai ROI tersebut menjadi indikator penting bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan mampu memberikan hasil yang menguntungkan. Pada analisis break-even point, untuk mencapai titik impas, produk sikat pembersih perlu terjual sebanyak 16.667 unit per tahun dengan margin kontribusi Rp9.000 per unit. Produk ini dijual dengan harga Rp35.000 per unitnya. Sementara itu, untuk produk media tanam Kokopit yang dijual dengan harga Rp32.000 per unit dan margin kontribusi sebesar Rp8.000 per unit, dibutuhkan penjualan sebesar Rp18.750 per unitnya untuk mencapai titik impas. Jumlah ini tergolong realistis dan dapat dicapai melalui strategi distribusi yang telah dirancang. Coklin juga mencatat proyeksi waktu pengembalian modal atau payback period sekitar 1,3 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan tidak hanya aman, tetapi juga memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini membuat bisnis ini menarik untuk dipertimbangkan oleh calon investor. Dalam mendukung keberlanjutannya dan ekspansi jangka panjang, Coklin menggunakan cara pendanaan yang fleksibel dan melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak. Selain modal pribadi sebagai bentuk komitmen pendiri, pendanaan juga diperoleh dari crowdfunding dan investor yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan tanpa ketergantungan pada pinjaman jangka panjang. Dari sisi operasional, efisiensi juga didukung oleh penerapan teknologi. Coklin memanfaatkan sistem e-commerce untuk melayani segmen B2B maupun B2C. Pada segmen B2B, Coklin menargetkan pelaku usaha seperti toko pertanian, distributor bahan ramah lingkungan, pengelola proyek, dan perusahaan manufaktur yang membutuhkan bahan dasar berbasis serat alami. Kemudian pada segmen B2C, Coklin memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan website resmi yang dilengkapi fitur pembayaran digital, ulasan pelanggan, dan promosi musiman. Dengan strategi finansial yang matang, dukungan teknologi, serta komitmen terhadap dampak sosial dan lingkungan, Coklin hadir sebagai solusi dalam industri hijau yang menguntungkan dan berkelanjutan. Coklin hadir dengan kolaboratif yang solid, profesional dari tim kami. Dipimpin oleh saya, Muhammad Rizky Alfianur, sebagai CEO, kami mengarahkan visi perusahaan maju, mengembangkan industri hijau berbasis hilirisasi sabut kelapa. Di bidang keuangan, ada Putri Syifa Anastasia sebagai Head of Finance, memastikan pengelolaan modal yang efisien, transparan, dan akuntabel. Demi menjaga keberlanjutan bisnis, sementara itu strategi pemasaran dan ekspansi pasar dijalankan oleh Dia Fitriasari sebagai Head of Marketing yang mengelola kampanye digital, branding, dan kolaborasi strategis dengan komunitas pecinta lingkungan. Kami mengadopsi pendekatan manajemen yang terstruktur berbasis prinsip manajemen strategis dan pemantauan Key Performance Indicator sebagai cara berkala untuk memastikan pencapaian target perusahaan. Visi kami bukan hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan perubahan nyata bagi lingkungan dan masyarakat melalui model bisnis sirkular manufacturing yang mengedepankan nilai sustainable, profitable, dan impactful. Coklin bukan hanya sekedar merek, melainkan simbol dari gerakan keberlanjutan yang inklusif melalui produk ramah lingkungan seperti sikat pembersih dan juga Kokopit. Kami ingin mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam praktik konsumsi yang bertanggung jawab, mendukung ekonomi sirkular, dan juga mengurangi ketergantungan pada plastik sintetis
sintetis. Bersama Koklin, kami percaya bahwa keberlanjutan dapat menjadi elegan dan inovasi dapat membawa dampak sosial jangka panjang. Mari bersama-sama membangun masa depan yang bersih, berdaya, berkelanjutan bersama Koklin, limbah menjadi berkah.